Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wian Wayu Firmansyah, NIM terakhir 182 dari kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan etika suatu organisasi. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang pembentukan etika organisasi, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu etika itu apa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika itu apa aja dan fungsi dari suatu etika itu apa. Jadi banyak yang orang salah mengartikan ketika diajukan kepada mereka sebuah pertanyaan, yaitu apa itu etika. Jawaban umum yang mereka lontarkan adalah etika yaitu sopan santun atau etika itu moral dan yang lainnya. Tetapi tidak sepenuhnya jawaban tersebut salah. Tetapi dari konteks lain dapat dilihat bahwa ada sedikit kesan atau pandangan tentang etika itu hanya sebagai sekedar sopan santun. Dan dalam konteks tersebut, sopan santun lebih tepat disebut sebagai sebuah moral, sedangkan etika dan moral adalah dua hal yang berbeda. Dalam hidup bermasyarakat, seseorang memiliki kewajiban berkarakter, memiliki moral dan hak untuk berperilaku baik dan tidak melakukan hal buruk yang sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dan norma agama yang berlaku. Karena kesadaran atas baik dan buruknya tindakan yang kita lakukan dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat. Tanpa adanya suatu etika, maka kehidupan ini tidak akan berjalan secara tertib dan teratur. Jadi dapat dipahami bahwa sangat berguna praktek etika dalam kehidupan sehari-hari karena dapat mempengaruhi cara manusia berperilaku. Saat seseorang itu sadar untuk membeli dan melakukan hal yang baik, maka secara moral tidak masuk akal jika orang itu tidak melakukannya. Dari penjelasannya yang saya sampaikan barusan dapat dipahami bahwa etika, menurut bahasa Yunani kuno, etika itu berasal dari etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Yang berarti etika itu merupakan suatu cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Kata etika seringkali disebut juga dengan kata etik atau ethics dalam bahasa Inggris, mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi atau asal kata, istilah etika berasal dari kata Latin yang berarti ethikos, yaitu yang berarti kebiasaan. Jadi, etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan yang bersifat normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelijensi manusia yang dapat diterima di lingkungan sekitar, lingkungan sosial, dan budaya yang ada di sekitar kalian. Dari beberapa definisi etika tersebut yang sudah saya sampaikan, dapat dipahami bahwa etika ini berkaitan dengan 4 hal. Dari segi objek pembahasan, dapat diartikan bahwa etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan baik, buruk, dan lain-lain. Dan jika dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber dari akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bisa bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal, karena ia bersifat terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Dan selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia, seperti ilmu ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan karena berbagai ilmu yang disebutkan itu sama-sama memiliki objek pembahasan yang sama dengan etika, yaitu perbuatan manusia. Dan jika dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika itu lebih berperan sebagai suatu konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Dan juga peranan etika dalam hal ini tampak sebagai wasit atau hakim dan bukan sebagai pemain.
Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai yang digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem-sistem nilai yang ada. Dan jika dilihat dari segi sifatnya, etika ini bersifat relatif, yang berarti dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman dan budaya yang berkembang di lingkungan sekitar. Dan dari penjelasan yang saya sampaikan, terdapat 6 nilai utama dalam etika. Yang pertama yaitu truthworthiness, yang berarti dapat dipercaya. Yang kedua yaitu respect atau rasa hormat. Yang ketiga responsibility atau tanggung jawab. Yang keempat yaitu fairness atau kewajaran. Yang kelima caring, yang berarti kepedulian. Yang ketujuh yaitu citizenship atau kewarganegaraan. Dalam penjelasan yang telah saya sampaikan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu etika dalam diri masing-masing atau individu. Yang pertama yaitu keluarga. Karena setiap individu berperilaku itu mencontoh perilaku orang tuanya. Karena pada saat mereka bisa melihat dan menilai, itu yang dinilai adalah perilaku orang tuanya. Yang kedua yaitu situasional atau situasi. Situasi ini sangat menentukan etika individu, baik situasi baik berupa situasi yang sangat menguntungkan dan situasi yang merugikan, atau baik buruk dari suatu situasi tersebut. Yang ketiga yaitu nilai moral dan agama. Nilai moral dan agama ini merupakan faktor yang terpenting dalam pembentukan etika seseorang, karena ketekunan, keimanan, ketakwaan seseorang dapat membantu dengan cepat individu tersebut memiliki etika yang baik, etika yang dapat diterima di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu pengalaman hidup. Pengalaman ini merupakan suatu proses atau situasi proses kehidupan alami. Pengalaman ini bisa baik atau juga bisa buruk. Pengalaman yang dialami oleh individu tersebut dapat membentuk secara langsung etika yang ada di dalam dirinya. Yang kelima yaitu pengaruh lingkungan dan teman. Teman atau sahabat dekat akan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan etika seseorang atau etika individu. Karena lingkungan teman, lingkungan sahabat, jika mempunyai standar etika yang tinggi atau positif, maka seseorang individu tersebut juga akan tertular mempunyai etika yang tinggi atau positif. Begitupun juga sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu organisasi. Organisasi merupakan kesatuan yang terbentuk oleh beberapa orang yang memiliki sedikit atau semua kesamaan tentang latar belakang, identitas, harapan, dan berbagai hal lainnya untuk mencapai tujuan bersama secara bersama-sama. Dalam penerapannya, pada hakikatnya dijalankan secara bersama-sama agar semua bagian di dalam organisasi itu bertindak, bekerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, dan saling berkoordinasi dengan bagian lain tanpa mengintervensi dan tumpang tindih kewajiban orang lain. Dalam kegiatan organisasi ini hendaknya menjadi kesatuan yang utuh dan patuh, karena organisasi tersaji dan berkembang dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan dan yang akan dilaksanakan dengan tujuan keberhasilan yang memuaskan. Tetapi dalam pelaksanaannya, setiap individu yang tergabung dalam organisasi dibutuhkan pembekalan diri, yaitu yang lebih khusus, yaitu etika. Karena itu merupakan bekal bagi masing-masing individu untuk menghadapi setiap persoalan dan permasalahan yang ada. Sehingga dalam berorganisasi kita bisa bersifat bijak dalam berkoordinasi dengan anggota organisasi yang lainnya. Berkaitan dengan hal yang saya sampaikan, bahwa suatu etika organisasi itu perilaku manusia, tindakan atau sikap yang diberikan atau dikontribusikan dalam suatu organisasi. Maka dapat diketahui bahwa fungsi etika tidak hanya membuat manusia atau seseorang tersebut menjadi lebih baik, melainkan etika ini juga merupakan sarana untuk memperoleh atau menerima pemikiran yang kritis dan juga orientasi atau moralitas yang membingungkan. Dengan bekal etika yang kita punya, merupakan modal bagi kita untuk menghadapi persoalan yang ada dalam organisasi dengan bijak. Terdapat peran etika dalam organisasi.
Ada 5. Yang pertama yaitu sebagai norma atau acuan. Yang kedua yaitu sebagai landasan dalam berperilaku. Yang ketiga, landasan dalam pengambilan keputusan. Keempat, landasan pengelolaan serta kepengurusan organisasi. Kelima, landasan dalam pengambilan tindakan. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tentang etika, pembentukan nilai etika dan etika organisasi dapat dijelaskan bahwa pembentukan etika organisasi itu merupakan nilai etika dalam suatu organisasi yang diimplementasikan dalam suatu aturan dan ketentuan hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Aturan dan ketentuan ini berlaku dan mengatur kepada setiap orang bagaimana harus memiliki sikap atau berperilaku ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain di dalam organisasi itu sendiri. Aturan dan ketentuan dalam organisasi tersebut sangat banyak, karena yang mengatur serta menjadi landasan dalam struktur hubungan individu atau kelompok di lingkungan organisasinya, sehingga aturan dan ketentuan tersebut menjadi kode etik atau landasan berperilaku anggota organisasi tersebut. Dalam penjelasan terkait etika, pembentukan nilai etika, serta organisasi yang sudah saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan organisasi itu dapat terjadi karena 2 faktor. Yang pertama yaitu dari masing-masing anggota atau masing-masing individu. Karena awal dari pembentukan etika organisasi ini karena mereka lah yang tahu akan etika, mental, kemampuan, dan komitmen yang ada dalam diri mereka masing-masing sebelum mereka mengikuti suatu organisasi, yang dimana dalam suatu organisasi tersebut memiliki aturan, ketentuan, dan kode etik dalam segala aspek apapun maupun dalam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Kenapa kok sangat pentingnya suatu etika dalam suatu pembentukan etika organisasi? Karena bertujuan agar dalam setiap kegiatan kita bisa berperilaku bijak dalam pengambilan keputusan, dengan harapan per anggota individu mampu menciptakan situasi organisasi yang sehat dan nyaman dalam setiap kegiatan atau dalam kepengurusannya. Faktor yang kedua yaitu pemimpin. Organisasi yang mapan yaitu organisasi yang sudah dan telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan dan tugas-tugas utamanya. Asumsi atau keputusan pemimpin disebarluaskan dan diimplementasikan dalam suatu bentuk kegiatan. Dengan tujuan asumsi atau arahan dari pemimpin merupakan salah satu cara sosialisasi bagi anggota atau suatu organisasi. Jadi pemimpin dalam suatu organisasi dalam pencapaian keberhasilannya secara konsisten menyuarakan keputusan-keputusan secara jelas tentang prioritas, nilai, dan keyakinan dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi kedua faktor ini sangat mempengaruhi pembentukan etika dalam suatu organisasi, karena organisasi bisa berjalan dengan baik sesuai kode etik dan landasannya dibentuk karena organisasi tersebut. Tidak lain juga dari bekal masing-masing anggota individu dan pemimpin tentunya. Dan menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan bukanlah hal yang mudah, karena sebagai pemimpin harus tahu sifat kemampuan dari setiap anggotanya, karena merekalah yang akan menjalankan perusahaan yang kita miliki. Etika juga sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Jika pemimpin tidak memiliki etika, maka akan terjadi hal buruk dalam perusahaannya, dalam berjalannya suatu usaha atau perusahaannya. Sebaik apapun sikap, etika, dan kemampuan dari anggota, tetapi pemimpin tidak mengimbanginya dengan etika yang sama, maka akan terjadi ketimpang-tindihan atau ketimpangan dalam berjalannya suatu organisasi atau perusahaan. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.